Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah menyelesaikan lawatan kenegaraan di Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat untuk melanjutkan rangkaian kunjungan luar negeri. Dan untuk informasi terbaru, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Yang terbaru ada Dian Silitonga melaporkan dari lapangan untuk Anda. Selamat pagi, Dian. Silakan dengan laporan Anda. Ya, saudara, Anda menyaksikan peringatan puncak hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem yang rangkaian acaranya dimulai dengan apel yang diselenggarakan di Gedung Akademi Bela Negara Partai Nasdem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baru saja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memasuki lapangan upacara dan nantinya tentu saja Surya Paloh ini akan memimpin jalannya apel dan akan memberikan amanat kepada sekitar 500 garda pemuda barisan reaksi cepat Partai Nasdem, dan kemudian nanti setelah apel rangkaian acara akan dilanjutkan dengan Rapimnas yang tentu saja akan diikuti oleh seluruh kader Partai Nasdem, dan Surya Paloh yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum tentu saja akan memberikan arahan dalam Rapimnas. Apel sudah dimulai, Anda bisa saksikan di belakang saya, karenanya langsung saja kita saksikan rangkaian apel peringatan puncak hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem berikut ini. Kepada Ketua Umum Partai Nasdem. Kepada Ketua Umum Partai Nasdem. Hormat! Laporan. Lapor apel siaga Rapat Pimpinan Nasional 1 dan hari ulang tahun Nasdem ke-13 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Amanat Ketua Umum Partai Nasdem. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Para peserta apel siaga yang saya banggakan, seluruh fungsionaris Partai Nasdem yang saya banggakan, pada pagi hari ini di dalam suasana kebatinan kita yang amat sangat bersukaria, bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Suatu episode perjalanan tanpa terasa, institusi partai politik yang kita miliki yang bernama Nasdem hari ini tepat telah berusia 13 tahun. Sebuah perjalanan yang penuh suka dan duka. Di sana ada dialektika dan romantika perjalanan yang menghantarkan. Partai ini telah berhasil menempatkan representasi perwakilannya dari hasil 3 kali pemilihan umum yang berturut-turut dilalui. Kita telah mendapatkan kehormatan untuk bisa melanjutkan misi perjuangan kita ke depan. 2.206 representasi perwakilan kita baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota
itu telah memberikan sebuah kesaksian tersendiri. Partai ini, walaupun berjalan dengan tahapan yang belum sepenuhnya secara optimal mampu kita lakukan, tapi di sana telah ada empati daripada masyarakat yang terus memberikan dukungannya agar misi perjuangan kita yang membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini akan bisa tetap berlanjut di dalam melahirkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh komponen anak-anak bangsa ini, bahwa negeri ini, negeri yang kita miliki, sudah sepantasnya bisa menjadi negeri yang tidak hanya sekedar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, tapi juga ada impian besar yang kita perjuangkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang adijaya di permukaan bumi ini. Inilah harapan kita. Inilah juga merupakan tekad kita. Kenapa kita mendirikan institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem ini? Kita mempunyai komitmen, kita mempunyai kesungguhan hati. Kita siap dengan seluruh rasa, sikap, pengorbanan yang kita miliki, agar kehadiran kita bukan hanya sekedar melengkapi institusi partai-partai politik yang sudah hadir sebelumnya di negeri ini, tapi kita ingin bisa memberikan lebih baik daripada itu, agar posisi dan peran institusi partai politik ini bisa menjadi pelopor kemajuan berbangsa dan bernegara, bisa menjadi suatu percontohan yang bisa membangun nation and character building, masyarakat bangsa yang memang bisa menempatkan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anak-anak bangsa ini. Sebuah proses pendidikan politik yang terus berlanjut agar kita bisa mampu dengan segala kesiapan kita, arus modernisasi, kemajuan teknologi, tidak berarti kita kehilangan otentiknya kehadiran kita sebagai suatu bangsa. Kita ingin menempatkan agar kemampuan profesionalisme yang kita miliki harus tetap diiringi dengan nilai-nilai moralitas yang mendampinginya. Kita tahu dalam realisme kehadiran yang ada pada saat ini, seluruh aspek pendekatan, baik itu berdasarkan pemahaman atas dasar-dasar legalitas, formalitas yang kita miliki, undang-undang dan seluruh peraturan yang ada. Tetapi itu saja tidak cukup. Di balik itu ada praktek-praktek yang harus kita singkirkan, yaitu praktek-praktek transaksional. Dan inilah musuh bersama kita. Jika kita menginginkan sebuah nation and character, membangun kekuatan agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, maka keterus terangan adalah merupakan karakter yang harus kita kedepankan daripada kepura-puraan. Itulah nilai hakikat dan hakikinya gerakan perubahan yang dimulai dari diri kita pribadi. Kita ingin memberikan sesuatu yang berarti bukan hanya pada generasi yang kita miliki pada saat ini, tapi kita juga harus mempersiapkan sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, persiapan untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik pada generasi-generasi kita yang mendatang. Itulah Indonesia yang akan mampu memberikan catatan sejarah baru bahwasanya kita siap di dalam memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Nasdem adalah institusi partai politik yang terus-menerus memperjuangkan kepeloporan untuk tetap memberikan sikap keteladanan di dalam mencintai bangsa dan negara serta negeri yang kita miliki ini.
Maka untuk itulah saya berpesan kepada saudara semuanya dari seluruh selagorde Partai Nasdem, dimanapun kalian berada, buktikan sikap suri keteladanan, ucapan dan perbuatan yang saudara-saudara miliki adalah merupakan suatu sumbangsi yang bisa saudara berikan bagi kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Katakan kepada seluruh kawan saudara-saudara kita, siapapun itu anggota masyarakat bangsa ini, Nasdem bukanlah faktor pemberat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi Nasdem hadir untuk memperingan beban bagi bangsa dan negara yang kita miliki ini. Saya ucapkan selamat kepada kita semuanya. Dirgahayulah Nasdem pada usia yang ke-13 tahun ini. Kita yakin dan percaya optimisme yang ada di darah kita bagaikan obor api yang tak pernah kunjung padam. Kita akan melihat kemampuan, kesungguhan, dan militansi diri kita di dalam mencintai bangsa ini. Harus bisa kita buktikan agar tingkat penerimaan masyarakat terhadap institusi Partai Nasdem ini akan bisa bertambah baik di masa akan datang. Selamat kepada kita semuanya, dan untuk itu sekali lagi saya katakan Dirgahayu Partai Nasdem, jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap! Laporan. Apel siaga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan pasukan kepada Ketua Umum Partai Nasdem. Kepada Ketua Umum Partai Nasdem. Hormat! Gerak! Apel siaga selesai. Dilanjutkan dengan inspeksi pasukan. Kepada peserta Rapimnas dari DPP, DPW, DPR RI, dipersilakan langsung menuju Aula Ki Hajar Dewantara. Kita akan bersiap untuk pembukaan Rapimnas. Ya, baik kakak-kakak sekalian. Ya, jongkok. Jongkok. Berdiri. Oke. Ya, kakak-kakak sekalian, saya atas nama penanggung jawab apel siaga,
saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak semua ya yang sudah berpartisipasi yang ikut di dalam aktivitas kegiatan pilkada. Ini yang pertama. Dan kedua, seperti saya katakan tadi, bagaimanapun kemampuan profesionalitas yang dimiliki, sebaik apapun itu harus tetap didampingin dan dijaga oleh moralitas. Etika, kepantasan, kepatutan, itu harus terus-menerus menjadi komitmen yang melekat bagi perilaku perjalanan kehidupan partai ini ke depan. Itulah kenapa kita juga menyatakan membangun bangsa ini dengan bersinergi. Sinergi membangun bangsa. Artinya tidak bisa permasalahan ini kita selesaikan sendiri. Satu kelompok, satu partai, ini masalah kita di dalam berbangsa dan bernegara. Semakin banyak anak-anak bangsa ini yang menyayangin dengan sungguh-sungguh, ada semangat patriotisme yang ada di diri mereka, mensyukurin kehadiran mereka sebagai warga negara bangsa ini, semakin kuat kita sebagai satu bangsa. Tapi apabila itu sebaliknya terjadi, semakin lemah kita. Kita tidak bisa saling menuding, saling menyalahkan satu sama lain. Orang sudah jalan kemana, naikkan manusianya ke permukaan, katakanlah angkasa luar. Kita hanya bergosip di antara kita aja soal satu dengan lain. Ini bukan membuktikan kita semakin maju. Nah, Nasdem ingin memberikan pemikiran-pemikiran ini. Nah, inilah yang saya pikir pesan yang kita bisa lakukan pada hari ulang tahun ke-13 ini. Ya. Sudah izin, kemarin kan beberapa waktu lalu sempat Pak Prabowo mengumpulkan beberapa ketua partai politik di istana. Itu juga ada Pak Surya Paloh. Sebenarnya apa yang disampaikan di situ dan melihat situasi perjalannya pemerintahan hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Surya untuk pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, saya tetap ingin memberikan katakanlah kesempatan kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini untuk berjalan sebagaimana mestinya, dengan harapan kita juga agar sukses story bisa kita mulai lagi, lebih hebat lagi daripada apa yang kita capai. Nah, saya pikir doa dan harapan kita supaya sukses. Beliau juga mengajak agar pertemuan rutin bisa terjadi dengan para ketua umum partai politik. Menurut saya ini baik-baik saja, ya kan? Tapi bagaimanapun juga goal besarnya adalah langkah kita semakin hari semakin maju di dalam berbangsa dan bernegara. Itu hal yang paling penting. Dan itu harapan Nasdem. Ya. Siap. Terakhir Pak, kan nanti akan dilanjut Rapimnas nih Pak. Kira-kira poin-poin arahan apa yang akan disampaikan kepada? Apa yang saya utarakan pada saudara-saudara dan adik-adik, ya itulah dia. Ya. Terima kasih. Siap, makasih. Terima kasih Pak. Boleh mundur Bang? Yes. Ya, saudara, Anda baru saja menyaksikan apel peringatan puncak hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem. Tadi Ketua Umum Surya Paloh menyampaikan amanat di hadapan seluruh kader dan juga pengurus partai dengan menyampaikan soal peran dan juga karakter posisi partai politik agar menjadi pelopor dan juga percontohan dalam membangun bangsa. Nah, dalam perayaan hari ulang tahun ke-13 kali ini, Partai Nasdem memang mengangkat tema soal sinergi membangun bangsa. Setelah apel, nanti rangkaian acara akan dilanjutkan dengan Rapimnas yang akan diikuti oleh seluruh kader partai politik. Tadi Surya Paloh menyampaikan nanti hal-hal yang akan disampaikan dalam arahan Rapimnas adalah terkait dengan strategi partai 5 tahun ke depan, kemudian juga menindaklanjuti hasil Kongres ketiga Partai Nasdem, sekaligus juga menyampaikan soal pentingnya mendukung pemerintahan baru untuk berorientasi kepada pembangunan dengan semangat restorasi perubahan. Kita akan cermati bersama jalannya Rapimnas yang akan dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Nah, saudara, usai jeda, jangan lewatkan informasi penting lainnya di program Sapa Indonesia Pagi.
Dian, terkait dengan apel siaga dan Rapimnas Partai Nasdem tadi kita sudah menyimak terkait dengan beberapa poin, khususnya di Rapimnas sendiri. Nah, kira-kira yang menjadi fokus utama yang sekiranya akan dibawakan, poin utama yang akan dibawakan dalam Rapimnas, seperti apa, Dian? Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahwa yang akan disampaikan kepada seluruh kader adalah soal pentingnya sinergi membangun bangsa. Itu poin utamanya, karena itu menjadi tema besar dalam hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem kali ini. Nah, dalam Rapimnas, tentu yang berkaitan dengan hal itu, Surya Paloh nanti akan menyampaikan beragam atau sejumlah strategi partai politik yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, tentu untuk mendukung pemerintahan yang baru. Karena tadi melalui wawancara Surya Paloh menyatakan atau menyampaikan pesan bahwa baik dilakukan untuk partai politik saling bersinergi supaya atau demi kemajuan bangsa, begitu ya, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, itulah yang tadi ditekankan oleh Surya Paloh, tentu saja nanti juga yang akan disampaikan dalam Rapimnas. Kemudian juga akan menindaklanjuti hasil Kongres ketiga yang kita tahu ini sudah dilakukan pada 25 hingga 27 Agustus yang lalu. Melalui Kongres ketiga Partai Nasdem, kita tahu Surya Paloh kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, dan tentu saja nanti melalui Rapimnas juga Surya Paloh akan menyampaikan hasil penetapan pengurus Partai Nasdem baik dari tingkat wilayah sampai tingkat pusat. Nah, tentu saja kita akan saksikan bersama nanti bagaimana materi dari rapat pimpinan nasional Partai Nasdem yang tidak hanya akan diikuti oleh seluruh kader Partai Nasdem, tapi juga nanti akan dihadiri biasanya oleh ketua-ketua umum partai politik lainnya, terutama ketua umum partai koalisi. Tapi sampai dengan saat ini saya belum melihat kedatangan dari sejumlah ketua umum partai koalisi di gedung Akademi Bela Negara Partai Nasdem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Karenanya bersama-sama kita akan saksikan jalannya Rapimnas Partai Nasdem. Nanda, sebentar saya kembalikan ke studio. Dian, yang menarik saat ini adalah kan Rapimnas ini diselenggarakan dengan momen saat ini tengah berlangsungnya pilkada. Ada instruksi khusus yang disampaikan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh terkait hal ini untuk menyatukan para kader dari Nasdem sendiri khususnya. Ya, tadi Surya Paloh berkelakar bahwa baiknya di dalam atmosfer politik ini tidak saling bergosip begitu ya. Jadi tidak membicarakan hal-hal yang kemudian bisa memecah belah agenda politik, tetapi sama-sama bersatu untuk kemudian menjalankan apa yang penting bagi kepentingan bangsa, kemajuan bangsa. Karena kita juga harus belajar dari sejumlah negara maju yang tahapnya sudah di tahap mencapai titik teknologi yang baik begitu ya. Jadi tidak lagi meributkan hal-hal yang tidak substantif. Itu tadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di hadapan Garda Pemuda Barisan Reaksi Cepat maupun juga pengurus dari Partai Nasdem. Nah, spesifik lagi nanti apa yang akan disampaikan tentu akan disampaikan dalam Rapimnas di hadapan seluruh kader Partai Nasdem yang tentu saja nanti akan kita saksikan pada pukul 9 karena memang acaranya akan dimulai pada pukul 9. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak, boleh bergabung di sini? Boleh perkenalkan diri? Ya, silakan Pak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, saya Hermawi Francisus Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Oke. Selamat pagi. Pak Sekjen, bagaimana di hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem ini? Apa sih harapan Partai Nasdem Pak di usia yang baru? Jadi ulang tahun kita ini tema besarnya sinergi untuk bangsa, diperingati di seluruh Indonesia dengan berbagai macam ragam kegiatan. Puncaknya hari ini di DPP kita selenggarakan Rapimnas. Jadi jam 9 nanti Rapimnas, nanti malam ada seremoni peringatan. Harapan kita semoga episode kehidupan bangsa berikutnya akan semakin lebih baik. Ya, saya menggarisbawahi pesan Presiden Prabowo, elit terutama bersatu. Jadi kita mesti kasih contoh kepada publik. Nah, kalau elit sudah bersatu itu akan memudahkan yang lain-lain. Jadi
ke depan karena tantangan global, geopolitik kita semakin besar, semakin kompleks. Kalau kita mensinergikan semua potensi, niscaya kita akan bisa mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Tadi kan Pak Surya Paloh juga menyampaikan amanat Pak dalam upacara. Apa sih Pak yang dimaknai dari yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh? Terutama tadi saya garis bawahi soal adanya praktik transaksional yang menjadi musuh. Ya, jadi begini. Salah satu poin penting dari restorasi itu adalah satu kata dan perbuatan, keteladanan. Pak Surya berkali-kali menegaskan, paling tidak diri kita sendiri harus clear dulu. Jadi misalnya politik tanpa mahar. Ada yang bilang bahkan Nasdem ini bodoh sekali, dikasih uang kok nggak mau terima. Tapi paling tidak itulah keteladanan yang kita mau wariskan, itulah salah satu cara kita untuk menekan kos politik. Ya, untuk menekan kos politik, kita tidak pernah menerima mahar, bahkan untuk hal-hal kecil kita, misalnya kalau orang jadi calon dari Nasdem itu materainya semua kita yang sediakan, stafnya, ketikan segala macam kita yang melakukan. Nah, baru itu yang kita bisa lakukan. Kalau mau lebih besar dari itu ya pilih Nasdem. Kalau Nasdem menjadi pemenang partai di Republik ini barangkali tanpa mahar kita akan bikin dalam bentuk kepres. Kenapa tidak gitu loh. Nah, itu yang paling penting maknanya ya. Jadi menjanjikan akan menolak transaksional. Oh, bukan menolak, kita sudah praktekkan sejak Nasdem ada. Dan untuk situasi sekarang itu yang kita bisa lakukan karena itu berkaitan dengan kita gitu loh. Kalau yang lain saya nggak mengerti lah. Tapi salah satu hal penting dari restorasi itu adalah satu kata dan perbuatan. Jadi misalnya Pak Surya itu selalu mengatakan kepada kita, kalau jadi pimpinan partai ya harus aktif di lingkungan, ikut kerja bakti dan seterusnya. Jadi praktek-praktek kehidupan nyata yang kita berikan, bukan janji. Ya, oke. Terima kasih Pak Taslim, Sekjen Partai Nasdem telah bergabung bersama dengan Kompas TV. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Sekjen Partai Nasdem terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh Surya Paloh dalam kesempatan hari ulang tahun ke-13 Partai Nasdem yang tadi juga baru saja kita saksikan. Saya kembalikan ke studio. Tadi kalau yang disampaikan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim cukup banyak. Ini merangkum juga terkait dengan poin-poin apa yang akan diselenggarakan Rapimnas pukul 9 nanti. Setidaknya memang Nasdem memiliki sikap untuk berbangsa ke depan lebih baik, di mana tadi pesannya juga menyinggung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan elit parpol khususnya bersatu mengingat tantangan global yang semakin besar. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Dian Silitonga, melaporkan dari apel siaga dan Rapimnas Partai Nasdem 2024. Selamat bertugas kembali.